menceritakan tentang Ramadan Mengubahku di program Idola Indonesia Layak Anak RRI Makassar. Tapi sebelum memulai, aku punya yel-yel nih. Kalau aku bilang idola, kalian bilang Indonesia Layak Anak. Bisa nggak? Bisa. Oke, kita mulai ya. Idola Indonesia Layak Anak. Tepuk tangan. Perkenalkan, nama aku Filza Ashifa. Aku adalah seorang anak biasa. Mungkin sama seperti dengan kalian semua. Setiap kali Ramadan datang, yang pertama kali terlintas di pikiranku hanyalah satu hal. Lapar dan haus. Bangun sahur dengan mata setengah tertutup, menahan haus saat matahari tinggi, dan menunggu waktu berbuka dengan penuh harap. Dan jujur saja, aku sering menghitung waktu. Masih lama nggak ya? Kok nggak azan-azan sih? Tapi Ramadan kali ini terasa berbeda. Akhirnya aku sadar, ternyata yang diuji bukan cuma perutku, tapi juga lisanku, emosiku, dan juga sikapku. Ketika aku ingin marah, aku belajar untuk menahan. Dan ketika aku ingin berkata kasar, aku memilih untuk diam. Dan jujur, semua hal itu tidaklah mudah. Pernah suatu hari, aku lapar, lelah, dan kesal. Lalu ada seorang teman yang bercanda berlebihan. Biasanya langsung aku balas. Tapi pada hari itu aku berhenti. Aku berbicara pada diriku sendiri. Aku ini lagi puasa. Bukan cuma nahan makan, tapi juga nahan sikap. Dan dari situlah aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri. Sebenarnya apa sih makna Ramadan? Teman-teman tahu nggak apa makna Ramadan? Tidak. Apakah Ramadan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum? Atau Ramadan adalah tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik? Semenjak itu, aku sering memperhatikan hal-hal kecil. Caraku berbicara ke orang tua, caraku merespon guru, dan caraku bercanda dengan teman-temanku. Dan aku sadar, ternyata selama ini aku sering merasa benar sendiri. Padahal Ramadan mengajarkanku untuk merendahkan hati. Pernah juga aku ingin mengeluh. Kenapa sih harus puasa? Kenapa sih harus nahan ini dan itu? Tapi di depan mataku ada orang-orang yang ketika berbuka pun hanya seadanya. Aku belajar bahwa Ramadan mengajarkanku untuk peduli. Peduli pada yang lapar, peduli pada yang lelah, dan peduli pada perasaan orang lain. Hingga suatu hari aku mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ayat yang dibacakan dengan pelan namun terasa kuat. Ayat tentang puasa. Ayat yang memberitahukan bahwa puasa bukan untuk menyusahkan kita, namun untuk membentuk kita. Di situ aku terdiam. Karena aku sadar, ternyata Ramadan datang bukan untuk melemahkan kita, namun untuk membuat kita lebih kuat mengendalikan diri. Lebih kuat menahan emosi, lebih kuat menahan lisan, dan lebih kuat memilih kebaikan. Hingga akhirnya aku tidak lagi melihat Ramadan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Aku pun sadar, Ramadan bukan hanya tentang apa yang kita tahan, namun juga tentang apa yang kita perbaiki. Dan ayat inilah yang akan kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau
dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mengucapkan bilangnya dan mengagumi Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat itu tidak hanya dibaca, namun seakan berbicara pada hatiku. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar, namun juga untuk berlatih menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Bertakwa artinya menjaga sikap, menjaga lisan, dan menjaga hati. Ramadan mengajarkanku untuk meminta maaf, meski bukan aku yang memulai. Mengajarkanku untuk bersabar, meski tidak selalu dimengerti. Mengajarkanku bahwa akhlak yang baik ialah ibadah yang paling indah. Perasaan mungkin sulit dijelaskan, namun bisa disampaikan lewat kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, ajari aku. Ramadan, kau datang tanpa suara, tapi kehadiranmu mengguncang jiwa. Datang membawa sunyi, namun penuh makna. Mengajakku berhenti sejenak dari riuhnya dunia. Kau ajari aku menahan lapar, bukan sekedar menunggu berbuka, tapi agar aku tahu rasanya peduli pada sesama. Kau ajari aku menahan amarah saat ego ingin menang sendiri, agar aku paham arti sabar yang sesungguhnya. Ramadan, di setiap siang yang panjang, aku belajar jujur pada diri sendiri. Belajar diam saat ingin menyakiti. Belajar menunduk saat ingin meninggi. Kau latih aku menjaga lisan agar perkataanku tak melukai. Kau latih aku menjaga sikap agar hadirku membawa damai. Karena ternyata menjadi baik butuh latihan setiap hari. Ramadan, jika nanti kau pergi, jangan biarkan aku kembali seperti dulu. Kembali mudah marah, mudah mengeluh, dan lupa bersyukur. Biarkan sabarku tetap tumbuh meski bulan telah berganti. Biarkan perkataanku tetap terjaga meski godaan datang silih berganti. Biarkan hatiku tetap bersih meski dunia tak selalu ramah. Karena sejatinya Ramadan bukan hanya 1 bulan. Ia adalah pelajaran. Tentang menjadi manusia yang lebih baik. Pelajaran untuk seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah perjalanan. Perjalanan dari amarah menuju sabar, dari ego menuju empati, dan dari kebiasaan lama menuju pribadi yang lebih baik. Ramadan bukan hanya untuk diceritakan, namun juga untuk dipraktikkan.
Ramadan memberi kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Kesadaran untuk berubah. Meski sedikit demi sedikit. Meski pelan. Meski belum sempurna. Karena setiap langkah kecilnya adalah perjalanan dari Ramadan itu sendiri. Kini mari kita saksikan bersama hikmah Ramadan dari teman-teman kami yang juga sedang belajar menjadi insan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Awalan, hayya bina an nashkura syukran ilallahi ta'ala allazi qad a'tana ni'matan kasiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salatan wa salaman ila nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allazi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. First of all, let us praise and thank the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, the creator of everything in this universe, who has been give us his mercies and blessings until we can attend this gathering without any obstacles. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely the Islamic religion. Berdirinya kami di sini akan membawakan ceramah yang bertema remaja bertakwa, berakhlak, dan konsisten pasca Ramadan. Sobat idola yang dirahmati Allah, puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim yang mampu mengerjakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Sekaligus ibadah yang membawakan tujuan besar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Sobat idola yang dirahmati Allah, takwa tidak hanya diukur dari seberapa sering ia beribadah, tetapi juga tercermin dalam sikap dan akhlak sehari-hari. Melalui puasa, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan emosi, serta menjaga perilaku agar tetap berada dalam batasan yang diridhoi Allah.
Puasa juga mengajarkan kita menjadi pribadi yang jujur. Saat berpuasa, tidak ada yang benar-benar mengawasi kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat idola yang dirahmati Allah, puasa juga mengajarkan kita agar memiliki rasa empati dan kepedulian sosial. Saat merasakan lapar dan haus, kita dapat mengetahui betapa beratnya kehidupan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dari sinilah tumbuh rasa peduli, semangat berbagi, serta keinginan untuk terus membantu sesama. Sobat idola yang dirahmati Allah, contoh keutamaan puasa dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat berpuasa, kita berusaha untuk menjaga lisan agar tidak berkata kasar, tidak berbohong, serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Puasa juga mengajarkan kita untuk bersabar menghadapi keluarga, teman, maupun keadaan yang kurang menyenangkan. Puasa mendorong kita untuk memperbanyak perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang akan merugikan diri kita maupun orang lain. Puasa juga menjadi salah satu sarana untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Saat berpuasa, kita diajak untuk menahan diri dari sikap egois, saling menyalahkan. Dan puasa juga mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang mudah memaafkan, berkata lembut, serta menjaga persaudaraan. Jika nilai-nilai ini diamalkan, insya Allah kehidupan yang kita akan jalani akan terasa lebih rukun dan damai. Sobat idola yang dirahmati Allah, puasa membantu kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman. Jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya menghasilkan rasa lapar dan haus tanpa adanya perubahan sikap dan akhlak dalam diri kita. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, peduli, serta lebih bertakwa. Sobat idola yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Namun, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, melainkan juga tentang memperbaiki akhlak. Akhlak yang baik disebut dengan akhlakul karimah, dan itulah tanda dari iman yang kuat. Salah satu akhlak yang sangat ditekankan saat berpuasa adalah menjaga lisan. Menjaga lisan berarti tidak berkata kasar, tidak mengejek, dan tidak menyakiti hati orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatu fi ayyada ta'amuhu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa tidak akan sempurna jika lisan kita tidak dijaga. Sobat idola sekalian, akhlak mulia lainnya yang sangat penting adalah menghormati orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, sedangkan guru adalah orang yang mendidik dan membimbing kita. Menghormati orang tua dan guru bisa dilakukan dengan berbicara yang sopan, mendengarkan nasihat, dan menaati perintah yang baik. Sobat idola yang berbahagia, sesungguhnya akhlak adalah cerminan dari iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "A'malul mu'minina ahsanuhum khuluqan," yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki akhlak, menjaga lisan, dan berbakti kepada orang tua serta guru, agar puasa kita tidak hanya sah, tetapi juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sobat idola yang dirahmati Allah, kita semua tahu Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Tapi sebagai seorang remaja, kita juga mempunyai banyak sekali tantangan. Mulai dari rasa malas, godaan handphone, dan pengaruh pergaulan. Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, puasa bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Kita seringkali dengar alasan lagi puasa capek. Lalu akhirnya kita menjadi malas belajar, malas membantu orang tua, bahkan malas beribadah. Kalau kita bisa menahan rasa lapar dan haus seharian, seharusnya kita juga bisa menahan rasa malas. Ingat, puasa itu tidak bikin kita untuk berhenti berbuat baik. Tapi justru puasa bikin kita untuk lebih bersemangat lagi untuk berbuat baik, rajin beribadah, hormati guru, tetap sopan kepada kedua orang tua, tetap jujur ke teman, dan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, bijak bermedia sosial. Sekarang, hampir semua remaja mempunyai handphone dan media sosial. Itu semua tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah pada saat kita kebablasan. Kita hanya menghabiskan waktu pada saat bulan Ramadan hanya untuk scroll, nonton yang tidak jelas, sampai lupa sholat, lupa mengaji, dan lupa tugas kita sebagai seorang pelajar. Di bulan Ramadan ini, mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan ganti menjadi yang lebih baik. Seperti membaca Al-Quran, berbagi hal positif, atau mendengarkan ceramah. Ingat, puasa itu bukan hanya tentang menahan rasa lapar dan haus, tapi juga untuk menjaga apa yang kita lihat, dengar, dan lakukan. Yang ketiga, menjaga pergaulan. Teman sangat memengaruhi diri kita. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin ibadah, insya Allah kita juga akan ikut rajin. Tapi kalau kita salah pilih teman, bisa saja kita ikut-ikutan melakukan hal yang tidak baik. Karena itu, mari kita pilih teman yang bisa membawa kita ke arah kebaikan, tadarus Al-Quran, dan mengajak kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan harap akan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tapi juga untuk melatih kesabaran dan keikhlasan. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap akan pahala dari Allah, maka puasanya akan berubah menjadi jalan penghapus dosa. Artinya, Ramadan bukan cuma bulan menahan diri, bulan membersihkan hati, bulan memperbaiki diri, tapi juga membuka lembaran baru dengan jiwa yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat idola yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Janganlah kalian jadikan puasa Ramadan ini sebagai tempat untuk bermalas-malasan, bijak bermedia sosial, dan tetap jaga pergaulan. Hidup ini singkat. Jangan sampai kalian kejar dunia sampai lupa untuk siapkan bekal di akhirat kelak. Sobat idola, sebelum saya menyampaikan ceramah saya mau bertanya satu hal. Pernahkah kalian membeli paket internet sebulan, terus pas kuotanya habis,
kalian merasa sedih karena tidak bisa lagi scrolling media sosial? Nah, Ramadan sama dengan hal itu. Bedanya, Ramadan adalah paket premium yang Allah berikan buat kita selama 30 hari. Tapi, pada saat Ramadan sudah berlalu, pertanyaannya cuma satu. Apakah sinyal ibadah kita langsung disconnect alias putus? Ataukah kita tetap bisa online sama Allah di bulan-bulan lainnya? Sahabat idola yang saya banggakan, tujuan kita berpuasa itu sudah jelas. Sudah jelas ya tadi jawabannya bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Nah, sobat idola, tanda kalau kita bertakwa itu tidak diukur dari soal alim di masjid sahaja. Tetapi bagaimana kita konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kita kunci agar amalan kita tidak terkesan sia-sia. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Ahabbal a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Sobat idola, tolong garis bawahi kalimat meskipun sedikit. Allah tidak pernah meminta kalau kita harus baca 1 juz setiap hari, kalaupun akhirnya kita akan bosan. Allah lebih cinta kalau kita baca 1 halaman atau baca 1 ayat setiap hari, tapi tidak pernah absen. Daripada baca 30 juz di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu, Al-Qur'annya kalian taruh kembali dan tak pernah lagi kalian sentuh sampai Ramadan tahun depan pun tiba. Na'udzubillah min zalik. Itu namanya kalian memutuskan hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat idola, harapan kita setelah Ramadan adalah terjadinya perubahan atau glow up secara rohani. Nah, ada 3 perkara kelulusan yang harus kalian bawa ke rumah, ke sekolah, bahkan ketika kita bersosialisasi ke masyarakat. Apa-apa saja itu? Yang pertama, lulus ujian lisan. Kalau pada saat bulan Ramadan kita bisa menahan diri untuk tidak makan, bisa menahan diri untuk tidak minum, maka di bulan-bulan lainnya pun kita harus menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain alias ghibah atau menuliskan komentar jahat di media sosial. Yang kedua, lulus ujian disiplin. Pada saat bulan Ramadan, kita sangat menjaga sholat 5 waktu kita. Bahkan sholat tarawih pun tidak pernah putus. Maka jagalah kebiasaan itu. Jangan sampai kalah dengan hobi kalian yang suka push rank atau maraton nonton drakor. Yang ketiga, lulus ujian kepedulian. Memang pada saat bulan Ramadan, ketika kita berbagi kepada sesama, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Maka jagalah kebaikan kalian itu. Tetaplah menjadi teman yang suka peduli, yang suka bantu teman kepada sesama, karena itu bukti kalau puasa kita masih berbekas di hati. Sahabat idola yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu seperti mengisi daya baterai handphone. Kalau sudah 100%, jangan dipakai buat hal yang sia-sia sampai energinya cepat habis.
Gunakanlah energi itu untuk berbuat baik sepanjang tahun, bukan cuma pada saat bulan Ramadan saja. Sahabat idola, sebagai penutup ada pantun buat kalian. Makan ketupat bersama ikan. Cakep. Ketupat dimakan di rumah haji. Ramadan memang sudah meninggalkan, Tapi semangat ibadah janganlah mati. syukron kasiron. Thank you very much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan kita bahwa perubahan lahir dari niat yang dijaga dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, Sobat Idola, sebelum kita mengakhiri kisah hari ini, mari kita sambut Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar, Ustadz Abdul Aziz SPD MPD GR. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cipa. Nah, Ustadz, sebagai kepala sekolah, bolehkah Ustadz Aziz memperkenalkan SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar kepada teman-teman pendengar, mulai dari visi sekolah dan cita-cita yang ingin dicapai untuk kami para siswa? Baik, terima kasih, Cipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang kami hormati, SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar adalah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan didirikan sebagai lembaga dengan visi membentuk generasi unggul berkarakter Qurani. Harapannya adalah dengan hadirnya Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar akan lahir generasi-generasi Qurani yang kelak akan menjadi kebanggaan bagi bangsa, agama, dan keluarga kita. SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar hadir untuk membentuk sebuah lembaga atau menghadirkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan harapan bahwa selain kita hebat dalam akademik, juga terbentuk karakter-karakter yang dalam hal ini kita berharap terbentuk karakter Qurani. Dan tentunya di masa depan kita berharap generasi-generasi yang lahir dari Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar adalah generasi-generasi yang kuat, yang mampu bersaing di masa yang akan datang. Selain itu, kita berharap bahwa dengan adanya Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar, kita mampu melahirkan sebuah lembaga yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan suasana menyenangkan bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Saya kira itu, Cipa. Ustadz, di SMP Islam Terpadu Al-Fatih tentunya banyak program menarik ya. Nah, menurutnya Ustadz, program unggulan apa saja yang menjadi ciri khas SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar dan membuat ini berbeda dari sekolah lainnya? Baik. Program-program yang kita hadirkan dalam Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar ada 3 dalam bidang akademik, dalam bidang keterampilan, dan dalam bidang sikap atau karakter. Dalam bidang akademik sendiri, Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar terus memberikan layanan terbaik dalam hal melahirkan generasi-generasi yang secara akademik mampu bersaing. Di Kota Makassar sendiri, salah satu sekolah yang memiliki program saya kira berbeda dari sekolah yang lain adalah SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar. Kita menghadirkan program-program yang tujuannya bagaimana meningkatkan kemampuan akademik peserta didiknya. Dan saat ini kita menyusun beberapa program-program strategis guna mencapai tujuan itu. Di antaranya kita ada program intensive camp,
intensif TKA sebagai program untuk mencapai capaian lulusan TKA terbaik. Ini adalah program sesuai dengan program yang telah disusun oleh pemerintah kita. Selain itu di bidang akademik, kita memberikan layanan-layanan terbaik dalam proses pembelajaran dengan menghadirkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Dan ini berharap bahwa capaian akademik kita lebih baik. Dalam bidang keterampilan, hari ini kita tampil di Idola adalah bagian dari program untuk bagaimana kita menghasilkan murid-murid yang terampil, yang berani. Dan tentunya kita berharap ini akan menjadi modal besar, modal utama anak-anak kita ketika nanti di masa yang akan datang. Dan yang paling penting adalah SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar hadir dengan program-program pembinaan karakter. Karakter adalah merupakan kebutuhan di masa depan. Dan kita hadir dengan beberapa program-program yang tentunya ini akan meningkatkan kemampuan anak kita, khususnya kedisiplinan, kemandirian, dan nilai-nilai moral lainnya. Saya kira itu, Acipa. Terakhir nih Ustadz, kami juga bangga dengan prestasi sekolah kami. Bisa mungkin Ustadz diceritakan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh siswa maupun sekolah SMP IT Al-Fatih Makassar, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Di bidang akademik, beberapa prestasi yang telah kita torehkan adalah beberapa anak-anak kita sudah mampu bersaing di Olimpiade Nasional tingkat provinsi. Ini menunjukkan bahwa SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar sudah mampu menorehkan prestasinya di tingkat provinsi. Lalu kemudian di bidang non-akademik, beberapa prestasi yang telah ditorehkan oleh SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar adalah beberapa menjuarai lomba-lomba di bidang olahraga. Ini adalah satu hal yang menjadi prestasi yang cukup baik. Dan tentunya kita berharap akan terus ada prestasi berikutnya. Tidak kalah juga di bidang akademik lainnya yang hampir setiap bulan anak-anak kita ikut dalam setiap kompetisi yang dilaksanakan untuk mencari prestasi terbaik di sekolah kita. Saya kira itu. Mungkin terakhir Acifa, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita masih dalam masa penerimaan peserta didik baru atau masa pengenalan peserta didik baru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Bagi pendengar yang ingin mendaftarkan anaknya di SMP Islam Terpadu Al-Fatih Makassar maupun di TK, SD, dan SMA, saat ini masih ada peluang untuk bergabung bersama kami. Kami berharap kita bisa bergabung di Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar. Terima kasih Ustadz, kesempatannya syukron kami ucapkan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan kisah hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua ya. Tapi sebelum mengakhiri, ayo kita tes yel-yel lagi. Bisa nggak? Bisa! Idola! Indonesia! Anak! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.